Halo penghuni jagat dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Balik lagi bersama Kula di sini yang akan ngangsihan video, yaitu kisah mistis Sumur 7. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang. Kalian cukup subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, biar kita sama-sama belajar di channel ini. Tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal jadi DPR. Sedikit catatan, video ini tidak untuk ditelan mentah-mentah. Tanpa berlama-lama, dikarenakan saya harus ngauduk mautung, siapkan kopi dan suruput. Jadi ini teman-teman, sumur pertama, sumur kedua, 3, 4, 5, 6, sama ini 7. Kisah mistis dan angker Sumur 7 di puncak Gunung Karang, Banten. Selain Gunung Krakatau, Provinsi Banten juga mempunyai Gunung Karang. Gunung Karang adalah tempat mendaki dan berziarah. Jadi ada dua alasan orang berkunjung ke Gunung Karang, mendaki atau berziarah, bukan untuk bermain TikTok. Seperti beberapa situs sejarah yang berada di Gunung Karang, di antaranya Batu Menhir, situs Pamohan Pasir Betei, Sumur 7, Petilasan Sultan Banten ke-1, Makam Syekh Rako, Makam Syekh Karna. Gunung Karang, Banten menjadi salah satu favorit wisata religi dan wisata pendaki gunung. Selain tujuan mendaki, yang paling terkenal adalah Sumur 7 Gunung Karang, yang keberadaannya di puncak Gunung Karang dengan ketinggian 1778 mdpl. Sumur Sepen Gunung Karang adalah tempat yang paling sering dijadikan tujuan mendaki dari berbagai penjuru Nusantara. Sejarah Sumur 7 berkaitan erat dengan Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kerajaan Banten, Sarip Hidayatullah Raja Cirebon pertama. Sejarah yang melegenda di masyarakat tentang keberadaan Sumur 7 yang dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin adalah ketika Sultan Maulana Hasanuddin ditantang bertarung adu kesaktian bukan adu kerereng oleh Raja Pucuk Umun Raja Banten Girang. Pertarungan yang sangat tak terelakkan terjadi di puncak Gunung Karang, yang sekarang adanya Sumur 7. Karena kehausan setelah bertarung, Sultan Maulana Hasanuddin bermunajat kepada Allah untuk memohon minta air minum. Atas izin Allah, maka ditancapkanlah tongkat ke tanah. Dengan sakicep, keluarlah air menyembur dari dalam tanah. Lubang bekas tombak yang ditancapkan inilah yang sekarang disebut keramat Sumur 7 Gunung Karang. Sumur 7 Gunung Karang banyak sekali dikunjungi oleh para penziarah. Mereka ke Sumur 7 dengan tujuan untuk mencari air sumber keramat. Jika airnya kebetulan banyak, biasanya para penziarah adus dan membawa pulang ke rumah. Tujuan memohon keberlimpahan kepada Allah dengan syariat air sumur keramat yang dibuat oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Banyak sekali cerita mistis yang sering dialami oleh para pendaki yang bertujuan ziarah ke Sumur 7 Gunung Karang. Fenomena yang sering terjadi berkaitan dengan hal-hal yang berbau mistis. Bahkan, salah satu dari para penziarah ketika memasukkan tangannya ke dalam lumpur Sumur 7, ditemukan emas yang masih utuh berbentuk batangan, memuluknya tuh. Dan beberapa kejadian seperti menemukan benda-benda pusaka atau batu akik yang mengandung kekuatan goib. Sumur 7 ini yang menjadikan alasan para penziarah datang ke puncak Gunung Karang. Cerita kerabat di Kadu Engang, kebanyakan penziarah datang dari kota Jakarta. Mereka mempercayai air dari Sumur 7 berkhasiat membersihkan dari aura negatif dan dari godaan diskon yang melekat dalam diri seseorang. Namun sangat disayangkan, dengan kondisi yang sekarang Sumur 7 sudah sangat memprihatinkan karena banyak pengunjung menjadikan Sumur 7 sudah tidak terlihat 7 lagi, sudah berubah dari aslinya karena terjamah ribuan orang. Tamat, kami ucapkan terima kasih buat yang sudah minyak sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Saya beserta jajaran tim Kula pamit undur diri. Permios.